Siapa saja yang bisa diklasifikasikan sebagai aktor kelas B? Ya tentu saja bukan aktor sekelas 3 kan, Akshay, Ritik, dan Ajay saat ini ya teman-teman. Lalu siapa saja yang bisa disebut sebagai aktor B? Banyak hal seperti aktor yang berakting di film kecil, aktor yang tidak bisa mencetak film box office, dan aktor yang tidak mampu membawa massa ke bioskop. Aktor pendukung tidak selamanya bisa disebut sebagai aktor B ya teman-teman. Ada juga beberapa aktor baru yang berkesempatan jadi besar seperti Neil Nitin Mukesh, bekerja di Yasraj Films tapi terus gagal, akhirnya ia bisa disebut sebagai aktor kelas B. Namun faktanya aktor B ini banyak yang seterkenal aktor kelas A loh guys. Siapa saja daftarnya? Ini dia daftar aktor yang sangat terkenal walau masih berada di daftar aktor kelas B. Sampai saat ini Sid Malhotra berusaha naik level untuk menyamai Varun dan Alia. Alia, Varun, Sid sama-sama memulai debut mereka, tapi Sid sangat ketinggalan jauh dari dua rekan debutnya tersebut. Alia terus memberikan hit solo dan naik drastis perkembangannya. Varun Dhawan sudah berhasil menarik massa dan dari sejumlah filmnya hanya 2 di antaranya yang gagal. Sementara Sid hal monoton terus ia lakukan. Setelah sukses berubah genre dari romansa ke film aksi, film datangnya akan terlihat sama lagi di genre aksi yang sama. Aktor baru yang telah bergabung dengan Alia Varun ada Ranbir, Ranveer, dan Kartik Aryan. Sementara yang kurang lebih selevel dengan Sid Malhotra, ada Yushman Khurrana, Rajkumar Rao, Vicky Kaushal, juga Arjun Kapoor. Di bagian aktris yang berada di level yang sama dengan Sid Malhotra, ada Kriti Sanon. Mimi film terbaik solonya kritikus menilai Kriti bagus tapi ia tidak bisa terlepas dari karakter glamornya. Abhishek mungkin sudah terlambat untuk mengejar level ayahnya sebagai megastar. Abhishek ini adalah salah satu dari aktor kelas B yang selalu beruntung. Ia terus mendapatkan film tapi ia kurang bisa membawa film solonya sendiri. Seperti Guru, Ravanan, dan banyak lainnya, biaya film sudah maksimal tapi pengembalian selalu gagal. Anehnya Abhishek selalu sukses menjadi pendukung seperti Doom, Happy New Year tapi haknya tidak pernah sesuai. Sama dengan Abhishek, dia juga anak bintang yang sangat populer Sonam Kapoor. Sonam mungkin lebih baik karena dia terkenal dengan fashionnya, masih dikontrak brand ambasador luar negeri, dan juga berhasil dengan sebagian kecil filmnya. Nirja, Ranjana, Viredi Wedding, Sonam Kapoor diuntungkan dengan naskah yang sangat baik. Untuk kelasnya sendiri mengapa Sonam diklasifikasikan sebagai aktor B, effortnya kurang lebih sama di semua filmnya. Karakternya boleh beda-beda, tapi ia berakting dengan dirinya Sonam, bukan dengan karakter filmnya. Emran Hashmi, aktor yang punya julukan bintangnya sendiri. Sebagai serial kisser, ia menggunakan adegan-adegan panas sebagai nilai jualnya. Jenis pekerjaan yang sama dan terus-menerus ia kerjakan itu membuatnya tetap berada di level dan derajatnya. Emran memang berhasil di zonanya, tapi itu bukan zona umum yang bisa ditonton sebagai hiburan umum penonton. Apalagi semua film yang ia bintangi dengan kotor itu adalah film-film yang dikategorikan sebagai film kelas B. Tapi beberapa tahun belakangan ini seperti di Chehere atau mendatang Tiger 3, Emran sudah mulai berakting di film-film kelas A. Di bagian aktrisnya mungkin kurang lebih sama dengan Emran ada Taapsee Pannu. Taapsee harus bangga ia terus membintangi film solo yang bertema isu sosial atau biografi. Itu dia juga masalahnya, film-film Taapsee adalah kebanyakan film-film kelas B. Taapsee juga sedang berusaha naik level nih guys. Ia sudah menemani Amitabh di film Pink, akan mendatang Danki bersama Shah Rukh Khan. John Abraham adalah aktor yang tidak boleh diremehkan. Juga faktanya aktor yang tidak bisa dinilai terlalu tinggi. Aksinya yang kadang di luar imajinasi adalah nilai jualnya karena aktingnya flat atau datar. John ini sebenarnya serba kekurangan sebagai aktor, minus ekspresi dan minus tarian. Itulah yang membuat John Abraham tertahan di kelasnya selama bertahun-tahun.
Tapi ia terus berakting di film-film kelas A yang membuatnya mampu mencapai angka box office yang baik. Bagi aktor seperti Tiger, kalau mungkin mengejar level Ritik sangat susah, level John mungkin lebih baik untuknya. Kita ke aktrisnya, ada Shraddha Kapoor yang sebenarnya cukup baik pekerjaannya nih guys. Hanya saja Shraddha ini bekerja seperti serabutan. Ia tidak menimbang film mana yang bisa memberinya dampak besar pada karirnya, perannya kadang kurang berarti. Shraddha lebih terobsesi kepada siapa pemeran prianya, dan kelemahannya ia tidak dimentori orang-orang besar seperti mentor Alia. Aktor non-bintang juga bintang non-aktor, levelnya biasa disamakan dengan aktor kelas B. Aktor bukan bintang seperti Jimmy Shergill, Nawasuddin, Nana Patekar, Sonu Sood, hingga Akshay Khanna di antaranya. Mereka semua punya skill acting yang baik, mereka dikategorikan sebagai kelas B karena pekerjaan mereka. Pendukung terbaik yang tidak dipercaya bisa membawa film solonya. Aktor bukan bintang dari wanitanya bisa seperti Sonakshi dan Huma Qureshi. Sementara bintang bukan aktor yang baik seperti Arjun Rampal, Sunil Shetty, Ritesh, Bobby Deol di antaranya. Mereka punya karisma tapi produser ragu untuk memakai bakat rata-ratanya. Dari sisi wanitanya, bintang bukan aktor bisa seperti Isha Deol, Shilpa Shetty, Tanisha Mukherjee, dan Amisha Patel. Ada juga aktor kelas B di Bollywood, tapi cukup baik bekerja di Hollywood seperti almarhum Irfan Khan. Itulah beberapa aktor yang masih berada di kelas B. Ada yang sepertinya bertahan di kelas ini, ada juga yang mungkin akan segera menuju kelas A. Ya, semuanya butuh proses ya guys. Tigakan dan lainnya juga butuh proses yang panjang kan?